Shalom Bapak Ibu, saya Pendeta Eka Yuliana dari Resort Sepang ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini yang terdapat di dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-23, yang perikopnya adalah tabut dipindahkan ke Yerusalem. Bapak Ibu, saya tidak membacakan nas ini ayat demi ayat, tapi saya akan bacakan nanti beberapa bagian dari ayat ini. Bapak Ibu bisa melihat nas ini dalam Alkitab Bapak Ibu. 2 Samuel pasalnya yang ke-6 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-17. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela. Lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Tabut Tuhan itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tempatnya, di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Daud sudah dinobatkan menjadi raja atas seluruh Israel. Ia berusaha menjadikan Yerusalem sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat ibadah bagi seluruh umat Tuhan. Sehingga kita dapat melihat dalam 2 Samuel 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-23 ini, kita melihat upaya Daud memindahkan atau mengambil tabut Tuhan dari Kiryat Yearim ke Yerusalem. Karena bagi umat Israel, tabut Tuhan adalah lambang dari kehadiran Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Itu dapat kita lihat pada ayatnya yang kedua. Akhirnya Daud menyadari bahwa pengangkutan tabut Tuhan itu harus sesuai dengan ketentuan atau pedoman yang ada di dalam hukum Taurat. Setelah kematian Usa, Daud, kita melihat ia berusaha mengangkut tabut Tuhan itu dengan baik walaupun ia harus menanggung disiplin yang datangnya daripada Tuhan. Ayat 13 kita melihat apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Ini adalah hal yang harus dibayar oleh Daud ketika ia sudah melanggar tata cara pengangkutan tabut Tuhan dan ia harus menerima konsekuensi ini. Dan ketika 6 langkah mereka berjalan mengangkat tabut Tuhan itu dan berhenti, kemudian mereka harus mempersembahkan korban seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan ini. Nah, artinya Bapak Ibu, perjalanan ini adalah perjalanan yang lama dan panjang dan harus dilakukan dengan setia. Tapi akhirnya Bapak Ibu, Daud dan pasukan-pasukannya ini tiba di Yerusalem bahkan dengan hati yang sukacita atau gembira. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ketika mereka sudah melakukan tata cara pengangkutan tabut Tuhan itu dengan baik dan benar, bahkan dalam konsekuensi yang harus mereka terima, dan perjalanan ini berjalan dengan baik dan lancar, tiba di Yerusalem. Kalau kita melihat mereka tiba di Yerusalem itu sudah dengan suasana hati yang gembira, hati yang senang. Pada ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-23 ini adalah suasana penyambutan daripada tabut Tuhan ketika sudah tiba di Yerusalem. Pada ayat 15, Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala.
ayat 16, ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal dan anak perempuan Saul menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud di dalam hatinya. Kita satu di dalam doa, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas segala kasih dan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami sungguh percaya bahwa kasih dan kebaikan Tuhan akan terus menerangi jalan kehidupan kami, melewati kebenaran firman Tuhan. Dan sekarang kami akan bersama-sama merenungkan bagian dari firman-Mu Tuhan. Tuhan memberikan hikmat akal budi pada kami, agar kami dapat memahami, merenungkan firman-Mu ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.